Pemirsa, perdamaian adalah anugerah yang tak ternilai harganya dan kita semua memiliki peran dalam memeliharanya. Di antaranya upaya pencegahan konflik, penyelesaian sengketa secara damai, serta membangun rasa saling pengertian antar bangsa dan umat beragama. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih detail, berikut ini adalah liputan Arneta Butar-Butar yang berdialog dengan seorang intelektual Islam, Ustadz Gugun Gumilar, dalam segmen Hikmah Siang. Pemirsa Metro TV, menjaga perdamaian dunia adalah usaha bersama yang tentunya melibatkan berbagai pihak termasuk di dalamnya individu, negara, dan juga organisasi internasional untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan harmonis. Dan hal tersebut tentunya melibatkan pencegahan konflik, penyelesaian sengketa secara damai, serta membangun rasa saling pengertian dan kerjasama antar bangsa dan juga umat beragama. Dan berbicara soal upaya perdamaian dunia, untuk mengetahui dalam pandangannya agama Islam, sudah bersama saya yakni Kang Gugun Gumilar selaku intelektual muslim yang saat ini juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Agama bidang kerukunan dan kerjasama luar negeri. Selamat siang, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Gimana Tasya, sehat? Iya, alhamdulillah sehat juga Kang. Kan kalau kita berbicara terkait pandangan agama muslim, persisnya bagaimana agama Islam dalam menjaga perdamaian dunia. Betul. Dan kita ingin tahu pertama, ini sebenarnya ini nilai utama dalam agama Islam yang dapat menjadi fondasi untuk membangun perdamaian dunia. Ini sebenarnya sejatinya seperti apa, Kang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa hadirin yang berbahagia. Terima kasih Tasya atas pertanyaannya. Sejatinya dalam Al-Quran, Islam selalu mengajarkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, yaitu rahmatan lil alamin. Sungguhnya Rasul itu, Nabi Muhammad, diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Artinya, sebuah perdamaian itu selalu dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Tuhan memberikan firman-Nya dalam ayat suci Al-Quran, lita'arufu, getting to know each other. Jadi saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau Tuhan menciptakan berbagai suku bangsa, agama, suku, ras, dan bahasa, agar kita saling mengenal satu sama lain. Kalau kita saling mengenal satu sama lain, insya Allah dunia ini akan saling membangun kebersamaan, membangun kerukunan. Itu Tasya. Saling mengenal artinya membuka diri. Membuka diri, openness, keterbukaan. Ya. Siap. Nah, Kang Gugun, untuk yang pertanyaan kedua, ini sebenarnya kita tahu belakangan ini banyak sekali konflik yang terjadi. Tapi menurut Kang Gugun, sebenarnya penyebab utama dari konflik di dunia ini itu sebenarnya apa? Dan seharusnya bagaimana peran agama dalam mengatasi konflik yang sudah terjadi di dunia saat ini? Iya. Nurholis Majid mengatakan bahwa esensi beragama itu, ad-din, dalam sebuah kata dalam firman Tuhan, dalam Al-Quran Allah SWT, ad-din itu adalah berarti peradaban, kemudian kemajuan. Artinya kemudian bisa mengartikan juga perdamaian dan lain sebagainya. Bahwa kita beragama itu esensinya adalah kita saling untuk berkemajuan, saling mendamaikan satu sama lain. Kalau semua orang mengerti tentang arti agama, bahwa kita akan saling mengenal, saling berperadaban, saling menyatukan satu sama lain. Jadi yang hilang pada saat ini adalah masyarakat kita adalah hilangnya esensi beragama itu sendiri. Jadi Tuhan mengatakan ad-din, agama itu bukan hanya agama kita attach dalam suatu agama, bukan. Tapi bagaimana kita menyembahkan seluruh jiwa kita, raga kita, berserah diri kepada Tuhan, agar kita saling beradab kepada orang lain, agar kita saling berkemajuan kepada orang lain. Nah, ini menjadi kunci bagaimana kita satu sama lain, agar kunci perdamaian itu adalah kita mengetahui esensi agama itu sendiri. Semua agama memberikan esensi perdamaian, keutuhan, persatuan. Nah, ini yang perlu kita underline, bahwa beragama itu bukan hanya sekedar sholat, ke masjid, 5 waktu, tapi beragama itu adalah bagaimana mengesahkan kita bahwa kita ini adalah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berarti mengaplikasikan nilai-nilai agama Betul. Islam tersendiri dalam kehidupan sehari-hari Sehari-hari. seperti itu ya. Nah, Betul. kalau kita bicara Indonesia yang kita ketahui ini multikultural, banyak sekali agama dan juga suku, latar belakang yang berbeda. Dan menurut Kang Gunggun ini sebenarnya bagaimana cara menjaga kerukunan antar umat beragama agar tetap harmonis khususnya di Indonesia dengan keragaman agama dan juga suku yang tadi, Kang? Ya, founding father kita, Soekarno, Hatta, Hashim, kemudian Tan Malaka dan sebagainya, kita punya founding yang sangat basic principle. Kalau bahasa Belanda, the philosophical ground, yaitu Pancasila. Yang kedua, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, the unity and diversity. Kemudian dalam Islam mengatakan bahwa al-wahdatul islamiyah, jadi persatuan Islam. Nah, ini antara corak demokrasi kita, government Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan Islam, wahdatul Islam, ini perlu saling kesinambungan. Jadi Islam kita di Indonesia dengan pemerintah kita dan demokrasi tidak saling bertentangan, justru saling menguatkan. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa kita punya filosofis landasan negara yang sangat kuat oleh para ulama dan para pendiri bangsa, didukung oleh dengan statement dari pernyataan dari Quran, dari hadis, dengan wahdatul islamiyah, dengan persatuan Islam, maka seyogianya kita memberikan contoh tauladan bahwa kita sebagai bukan negara Islam ya, kita adalah sebagai negara Pancasila yang sangat plural, Muslim di Indonesia menjadi role model untuk perdamaian dunia. Baik. Oke, berarti Pancasila sendiri harus diterapkan juga Yes, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dengan Betul. nilai-nilai rukun Islam yang tadi juga ya, Kang. Ya. Dan sebenarnya selain untuk membuka diri seperti yang tadi Ustadz juga Kang Gunggun sudah sebutkan, mungkin ini langkah konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam dalam mendukung perdamaian dunia berdasarkan ajaran agama Islam. Sebenarnya seperti apa? Ya, kalau dalam Islam kita mengambil sebuah tema yang selalu kita ucapkan berhari. Yang pertama adalah at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa at-ta'awanu 'alal idmi wal uswan. Jadi janganlah kawan-kawan sekalian semua itu ya tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Itu prinsip pertama. That's the first principle. Yang kedua adalah kita berlomba dalam kebaikan. Jadi itu yang prinsip kedua. Yang paling penting adalah kita semua berbuat kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya sholat, tapi bagaimana kita bermuamalah, bermusafahah dengan rekan-rekan semua yang muslim dan muslim. Itu sebuah jadikan prinsip yang paling utama. Jadi wa ta'awanu, jadi saling tolong menolong dalam kebaikan, janganlah tolong menolong dalam keburukan. Yang ketiga adalah kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun juga menguatkan dalam prinsip Pancasila demokrasi Indonesia. Dalam kita menyebutkan dalam undang-undang kita, dalam Pancasila, yaitu menyebutkan gotong royong atau mutual health. Jadi dulu ada sebuah tahun 1961 Soekarno mencontohkan kita tidak blok barat dan blok timur, tapi bagaimana kita non blok. Nah, ini yang kita perlu kita catat ya, antara bernegara dan berislam itu harus berkesinambungan satu sama lain. Jadi ini yang perlu kita contoh dalam sebagai muslim dan di Indonesia. Oke, baik Kang Gunggun, ini mungkin pertanyaan untuk orang muda, anak muda seperti itu ya. Sebenarnya pesan apa yang ingin Kang Gunggun sampaikan kepada generasi muda terkait peran generasi muda dalam menjaga perdamaian dunia, mungkin dari langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan oleh generasi muda? Saya kira kita punya bonus demografi yang sangat luar biasa. Tahun 2030 kita akan menjadi bonus demografi akan yang sangat besar. Kalau kita memanfaatkan bonus demografi itu bisa menjadi opportunity, at the same time itu menjadi disaster of opportunity. Jadi kita harus memanfaatkan itu. Kemudian McKinsey juga melibatkan bahwa kita akan menjadi the biggest five of democracy dalam bidang ekonomi. Kalau kita generasi muda mempersiapkan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah intellectual capability. Kita mempersiapkan intelektualitas kita, keilmuan kita. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencintai dunia, maka dengan ilmu. Yang kedua, kalau ingin akhirat, maka dengan ilmu. Jadi saya selalu bilang ke rekan-rekan semua, intellectual capability. Jadi kapasitas intelektual kita harus mumpuni, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya language, bahasa. Ini yang harus kita tanamkan kepada generasi muda. Karena apa? Bahasa can travel the world. Jadi dengan bahasa kita bisa jalan-jalan ke seluruh dunia. Apa yang kita bisa baca tiap hari, kita baca WhatsApp dengan bahasa. Bahasa Inggris terutama, bahasa Mandarin, apalagi bahasa perdagangan. Ini yang kedua adalah bahasa. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memahami geopolitik. Anak muda sekarang jangan hanya komen, jangan hanya lihat di Instagram, TikTok dan sebagainya. Bagaimana kita
sekarang kita membutuhkan pemahaman generasi muda tentang geopolitik nasional dan internasional. Jadi bukan hanya follower, tapi bagaimana menjadi playmaker di arena percaturan nasional dan internasional. Saya kira itu 3 poin yang paling penting. Terima kasih Kang Gugun, saya mewakili anak muda. Terima kasih atas insight 3 poin yang tadi sudah Kang Gugun sampaikan. Dan mungkin yang terakhir, ini Kang Gugun, ini harapan terhadap dunia di masa depan dalam hal perdamaian dan toleransi seperti apa ke depannya Kang Gugun? Yang pertama, kita sebagai generasi muda Indonesia, saya bidang kerukunan dan umat beragama, pertama adalah kita memahami konteks. Konteks di Indonesia adalah konteks bernegara dan berpancasila, itu harus menggunakan filsafah adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945, jadi Bhinneka Tunggal Ika, Unity Diversity, yaitu dengan sikap kebersamaan dan gotong royong. Kalau kita saling menguatkan satu sama lain, saling bergotong royong satu sama lain, tidak melihat kamu dari mana, kita adalah satu bahasa, satu bangsa, satu agama, kita adalah bangsa Indonesia. Itu yang perwujudan yang selalu disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan setiap event-event pidatonya. Jadi itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah rekan-rekan semua, yang perlu kita terapkan adalah untuk menggapai perdamaian dunia adalah memahami konteks. Nah, ini konteks. Konteks hari ini adalah bagaimana masyarakat yang sangat plural, masyarakat yang sangat hegemonis, dibutuhkan adalah sebuah strategi. Jadi strategi pembangunan yang berkelanjutan. Kalau di internasional ada Sustainable Development Goals, ada pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau di Indonesia adalah strateginya adalah bagaimana kita harus taat kepada ulil amri dan para ulama. Jadi yang bagus kita berikan dukungan kepada pemerintah, kepada Prabowo Gibran. Yang kedua, kalau ada kekurangan adalah kita perbaiki bersama-sama. Yang paling utama yang kedua tidak kalah penting adalah untuk membangun peradaban dunia adalah dari segi konteks adalah bagaimana kita melakukan sebuah refleksi diri bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa memberikan contoh keteladanan untuk memberikan persatuan dan kesatuan. Karena kita dicontohkan bahwa tahun 1945 bagaimana kaum golongan muslim dengan golongan nasionalis bisa bersatu. Akhirnya tulislah 17 kata dalam Pancasila, syariat Islam itu dihapus dalam konteks Pancasila. Maka sepakat dengan 5 butir Pancasila. Nah, inilah contoh para pendiri bangsa kita bersatu untuk kemajuan bangsa dan Indonesia, untuk perdamaian dunia. Terima kasih Kang Gugun untuk informasinya dan juga nasihatnya ya untuk generasi muda terlebihnya. Ya, pemirsa Metro TV, itu dia tadi wawancara singkat kami Hikmah Siang bersama Kang Gugun Gumilar, dan tentunya insight yang diberikan oleh Kang Gugun ini terkait pandangan agama Islam dalam perdamaian dunia adalah saling toleransi dan juga saling membuka diri untuk mengenal satu sama lain. Dan itu dulu untuk episode Hikmah Siang kali ini, dan saksikan Hikmah Siang selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.